Ini bumi. Kemudian ini ada matahari ya. Ini ada matahari. Ini ada matahari. Kemudian di bumi ini ada lapisan. Di permukaan bumi ini ada lapisan. Ini ada lapisan di atas bumi. Ini namanya adalah atmosfer. Ini adalah atmosfer. Nah, ini adalah atmosfer. Ketika matahari dia pancarkan sinarnya ke bumi, ketika matahari memancarkan sinarnya ke bumi, bumi ini dia mantul. Nah, dia mantul kena atmosfer. Harusnya dia mantul kena atmosfer. Kemudian di atmosfer ini dia terhalang. Dia terhalang di sini. Dia terhalang oleh polutan-polutan. Nah, di sini dia terhalang oleh polutan-polutan sehingga dia tidak bisa nembus atmosfer keluar. Jadi dia kembali lagi sinar tadi, kembali lagi ke bumi. Jadi bumi ini akan hangat saja terus atau panas saja terus karena dia tidak bisa nembus atmosfer. Jadi dia akan hangat saja terus. Nah, kemudian ketika dia hangat lagi, dia mantul lagi ke atas, mantul lagi. Nah, ketika panas yang terhalang ini terhalang oleh polutan, Bu, polutannya apa-apa aja sih? Nah, polutan ini adalah semacam CO2, karbon dioksida. Kemudian polutan itu apa lagi, Bu? Ada NO2, nitrogen dioksida. Kemudian apa lagi, Bu? Ada gas metana. Paham nggak dengan apa yang Ibu jelaskan? Iya. Jadi, ketika matahari memancarkan panasnya ke bumi, bumi ini memantulkan lagi ke atmosfer, tapi karena banyaknya polutan di atmosfer, dia nggak bisa nembus. Jadi dia kembali lagi ke bumi. Makanya bumi ini akan hangat terus. Bayangkan saja ketika polutan ini makin lama makin banyak di atmosfer. Matahari masuk aja terus ke bumi, tapi dia nggak bisa keluarkan lewat atmosfer. Jadi dia pantul terus ke bumi, makanya makin lama bumi makin panas. Nah, seperti itu. Kemudian efek rumah kaca membiarkan panas matahari masuk ke bumi, akan tetapi membiarkannya untuk dipantulkan ke bumi. Jadi bumi hangat terus seperti hal-halnya. Nah, seperti halnya rumah yang dindingnya terbuat dari kaca. Makanya kenapa dia disebut dengan efek rumah kaca? Ternyata suhu panas yang dipancarkan dari matahari ke bumi, kemudian dia nggak bisa nembus atmosfer, dia balik lagi ke bumi, itu diibaratkan dengan rumah yang dikelilingi sama kaca. Dikelilingi sama kaca. Kan kalau rumah yang dikelilingi sama kaca tuh kan matahari kan nembus tuh masuk dalamnya. Matahari nembus, kemudian dia mau keluar lagi tapi sedikit terhalang. Ibaratnya kalau kamu mau contohkan lebih dekatnya itu adalah misalnya kamu tidur. Kamu tidur malam hari. Malam kan dingin nih. Nah, malam itu dingin, kamu pakai selimut. Kamu pakai selimut, terus kamu tutup, kamu pakai selimut, kamu rasanya hangat.
Nah, otomatis badan kamu itu mengeluarkan panas. Kamu keluarkan panas, kemudian karena kamu dingin sekali, kamu pakai lagi selimut. Kan terhalang lagi panasnya. Nah, ibaratnya seperti itu, bahwa bumi ini semacam diri kita sendiri. Ketika kita dingin, kita selimuti kita dengan kain, maka hangatnya badan kita tadi mengeluarkan sangkut atau dia nggak bisa keluar dari selimut-selimut tadi. Bisa sih nembus, tapi sedikit saja. Dia akan kembali lagi sehingga badan kita hangat terus. Contohnya seperti itu. Kemudian, selanjutnya lagi ya. Kemudian pertanyaannya, siapa sih gas-gas efek rumah kaca itu? Siapa atau apa aja gas efek rumah kaca itu? Nah, itu yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata gas-gas efek rumah kaca itu adalah si karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan gas metana. Kemudian karbon dioksida dulu kita bahas. Bu, kenapa bisa ada karbon dioksida nyangkut di atmosfer, nggak bisa tembus? Misalnya seperti itu. Nah, ternyata itu merupakan hasil dari polusi-polusi yang ada di kehidupan manusia atau aktivitas manusia. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian kita masuk dulu. Pada tahun 1824, para ilmuwan yaitu Joseph Horer mengatakan bahwa bumi akan lebih dingin bila tidak ada atmosfernya. Nah, jadi bilang si Joseph Horer bahwa bumi akan lebih dingin kalau dia nggak punya atmosfer. Jadi bulat aja bumi seperti ini, dia akan dingin. Karena ketika matahari kasih sinar ke bumi, bumi langsung lepas, berarti nggak ada yang halangi, kan? Seperti itu. Itu katanya si Joseph Horer. Nah, karena adanya gas efek rumah kaca atau gas ini tadi, maka bumi ini bisa dihuni oleh manusia dengan iklim yang layak huni. Nah, kalau tidak ada atmosfer tadi, bumi ini akan dingin sekali. Suhu bumi itu akan turun sampai 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius. Itu akan dingin sekali. Kita mungkin saja nggak bisa menempati bumi kalau dia suhunya dingin seperti itu. Nah, kenapa kita bisa menghuni yang namanya planet bumi? Ya karena ada atmosfer tadi yang semacam membuat panas dari pancaran dari matahari ke bumi. Karena ada penahannya semacam atmosfer, maka bumi itu bisa layak huni oleh kehidupan. Kemudian efek rumah kaca juga itu tidak boleh terlalu berlebihan. Karena jika suhu bumi itu naik atau meningkat, maka akan membahayakan bagi penghuni bumi. Kalau bumi ini panas sekali, kira-kira bisa hidup enggak kehidupan manusia? Gimana? Nggak bisa ya, Rania. Nah, jadi kalau suhu bumi ini naik atau meningkat, maka akan membahayakan penghuni bumi, yaitu kita, makhluk hidup, entah manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Efek rumah kaca sering juga dikaitkan dengan pemanasan global. Nah, di bab ini tadi kan kita bahas tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah untuk menggambarkan
peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global yaitu, nah ini dia, beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global. Yang pertama itu adalah emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa sih? Nah, gimana nih? Ada yang tahu bahan bakar fosil itu apa? Bahan bakar fosil itu adalah ada minyak bumi, ada batu bara, dan ada gas alam. Nah, kemudian dari mana bahan bakar fosil itu ada? Bu, dari mana sih Bu minyak bumi itu ada? Kenapa banyak sekali kilang-kilang minyak bumi? Nah, seperti itu. Kenapa banyak juga orang angkut batu bara? Sana sini aja ponton angkut batu bara. Kemudian ada juga gas alam. Kenapa bisa, Bu? Nah, seperti itu. Ternyata bahan bakar fosil ini adalah berasal dari hewan atau tumbuhan prasejarah. Dia berasal dari hewan atau tumbuhan prasejarah yang tertimbun dalam lapisan bebatuan bawah tanah selama bertahun-tahun. Nah, kemudian batu bara itu dipercaya bahwa dia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau minyak bumi itu berasal dari organisme laut. Jadi kalau ada pertanyaan, emisi bahan bakar fosil itu dari mana sih, Bu? Nah, itu berarti dia berasal dari hewan atau tumbuhan pada zaman dahulu atau zaman prasejarah dulu. Batu bara, minyak bumi. Jadi kalau ada yang nanya kalian, batu bara tuh dari mana sih? Kamu ini belajar IPA enggak sih? Batu bara tuh dari mana sih? Nah, kamu tinggal jawab aja. Oh, batu bara itu berasal dari dalam tanah. Dalam tanah kok bisa ada batu bara? Oh, ternyata itu merupakan hasil hewan atau tumbuh-tumbuhan pada zaman prasejarah dulu yang tertimbun di dalam lapisan tanah bebatuan. Nah, ketika ada digunakannya batu bara, minyak bumi, ada emisi yang dihasilkan, dia punya hasil pembuangan itu yang akan menyebabkan terbentuknya karbon dioksida. Kemudian, beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global selain emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik ya. Jadi semacam kalau kalian pernah jalan dari sini lewat Bulu Perindu, nah kalau kalian pernah lewat dari sini ke Bulu Perindu, di situ ada pembangkit listrik. Itu ada PT pembangkit listrik, tapi di situ ada yang menggunakan air. Nah, kalau ada juga yang biasanya menggunakan gas, PLTMG, kemudian, nah biasanya bahan bakar fosil ini ada juga yang digunakan untuk pembangkit listrik. Itu tadi yang batu bara, kenapa batu bara harganya mahal, kenapa minyak bumi harganya mahal, ya itu karena digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan pemanasan global itu ada emisi metana dari hewan dan lahan pertanian. Bu, emisi metana itu yang mana? Metana itu adalah CH3. Metana ini adalah CH3. Dia termasuk dalam gas-gas efek rumah kaca. Emisi metana dari hewan dan lahan pertanian itu macam mana ya, Bu? Nah, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Secara alamiah, ternak-ternak itu biasanya melepaskan gas metana. Contohnya, saya contohkan satu hewan yang melepaskan gas metana. Itu biasanya contohnya sapi. Tahu sapi ya?
Ya, sapi sapi akan melepaskan gas metana dari dalam perutnya selama proses mencerna makanan. Mencerna makanan tuh seperti apa? Contohnya kayak apa ya? Sendawa, tahu sendawa? Yang nah, tahu ya? Nah, jadi sapi itu kalau dia mencerna makanannya, kalau dia sudah kenyang, dia tuh sering sekali sendawa. Jadi semacam gitu atau semacam gitu lagi. Nah, ketika si sapi itu sedang bersendawa, dia secara alami mengeluarkan gas metana. Nah, gas metana yang dikeluarkan oleh sapi ini itu yang akan keluar, kemudian dia akan nyangkut ke atmosfer. Nah, kamu bayangkan saja berapa banyak ternak sapi yang ada di dunia ini. Entah di Indonesia, entah di luar negeri, Amerika, Inggris, Belanda, di sana kan banyak sekali peternakan ya. Jadi setiap harinya ternak akan bersendawa. Ketika mereka bersendawa, mereka mengeluarkan secara alami yang namanya gas metana. Jadi ternyata hewan ini sangat kontribusinya terhadap efek rumah kaca ini sangat besar sekali. Karena tiap hari bayangkan saja peternakan itu ada berapa, mereka mengeluarkan sendawanya secara alami dan itu akan menghasilkan polutan gas metana. Kemudian begitu juga karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah pada kendaraan bermotor yang sering Ibu jelaskan bahwa ketika kamu berada di belakangnya truk, terus truk itu mengeluarkan asapnya yang hitam tuh gimana rasanya kamu di belakangnya. Begitu juga ketika orang menggunakan mesin yang mengeluarkan asap yang sangat banyak sekali. Nah, itu masuk nanti dia ke dalam gas karbon dioksida. Begitu juga penebangan liar. Penebangan liar disertai dengan pembakaran hutan. Kan kalau ada pembakaran hutan tuh kadang warna langit aja jadi warna merah atau hitam. Nah, itu akan menyebabkan pemanasan global. Kemudian begitu juga penggunaan kloroflor karbon pada kulkas atau lemari es. Di dalam kulkas itu ternyata ada yang namanya senyawa kloroflor karbon. Nah, di situ adalah itu sangat memberikan efek rumah kaca juga sehingga menyebabkan pemanasan global. Kemudian begitu juga penggunaan pupuk kimia. Karena banyak sekali orang yang sekarang mengerjakan lahannya menggunakan pupuk. Karena apa? Karena kadang kalau dia nggak gunakan pupuk, biasanya dia punya tanaman itu akan tidak subur atau mati. Jadi dia harus menggunakan pupuk. Mulai dari dia meracun tempat lahannya supaya bersih, dia gunakan racun. Kemudian sudah ditanaminya sayur, dia kasih lagi pupuk supaya subur. Nah, itu juga akan masuk akan menjadi penyebab pada pemanasan global. Seperti itu. Jadi, kira-kira ada pertanyaan? Ayo, silakan yang mau bertanya. Bu, ulangi lagi, Bu, di materi yang ini. Bisa nanti Bu ulangi. Kalau nggak pahamnya di mana. Silakan yang mau bertanya atau minta penjelasan ulang, boleh, silakan. Kalau mau bertanya, aktifkan dulu audionya ya. Rani sama siapa tuh? Siapa? Nadia.
Oh, Nadia, nggak kelihatan. Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan memberikan tugas. Jadi kalian akan mengerjakan. Sudah ada bawa bukunya? Ya. Sudah? Ya, tugasnya gambarkan secara singkat proses efek rumah kaca. Gambarkan secara singkat proses efek rumah kaca. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan dikerjakan sebentar. Kalau kamu bisa lihat nih, ada nih gambarnya coret-coretan dari Ibu di sini, kamu bisa ngerjakan. Silakan dikerjakan, nanti saya mau lihat hasilnya. Ya. Dari mana ke mana, apakah dari bumi dulu mengeluarkan panas ke matahari atau seperti apa. Gambarkan aja dulu. Baru nanti kasih lihat sama Ibu ya. Nur Ispa. Nur Ispa. Nur Ispa kayaknya dia nggak dengar nih. Nur Ispa. Nur Ispa kayaknya nggak tahu nih ada tugasnya nih. Nur Ispa dengar nggak? Nur Ispa kayaknya nggak dengar ya.
Kalau sudah selesai gambarnya, kasih lihat sama ibu ya, angkat aja. Macam gini ya, angkat gini aja. Tani udah selesai, Ran? Oh, sudah. Nadia? Sudah, Bu. Oh, sudah. Tunggu ya, tunggu Fatmawati ya. Sambil didengarkan ya. Kemudian tugasnya yang kemarin, yang pertama saya kasih tugas, tolong di foto ya. Di foto, dikirim sama ibu, habis ini ya, dikirim sama ibu. Foto aja, pegang gini sama tugasnya. Ya. Belum ada nih, 72, 71 baru si Nur Ispa aja yang kasih ke ibu. Ibu mau laporan dulu tugasnya itu. Aku sudah dia udah kirim dari mana Pak? Mas Ninggar. Jadi nggak bisa. Nanti sisanya aku pulang kan. Kamu. Jadi juga belum malam. Asus Putri siapa ya? Bulan dari Bu. Oh, baru masuk Putri? Nggak dengar kayaknya Putri. Aduh, Putri kayaknya ketinggalan nih. Udah selesai pembahasan. Halo Putri. Putri masih bingung. Halo Putri. Putri. Sudah tugasnya? Ispa sudah? Sudah Ispa? Bu, Apa? pertanyaan Bu. Kenapa Ispa ulangi? Pertanyaannya. Ispa? Bisa diulang nggak pertanyaannya? Gambarkan kembali proses terjadinya efek rumah kaca. Gambarkan kembali proses terjadinya efek rumah kaca. Beli
Tuliskan kembali proses terjadinya, gambarkan kembali proses terjadinya efek rumah kaca. terjadinya Proses terjadinya proses terjadinya proses efek rumah kaca.